Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Saya senang matematika. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, silakan buka bukunya. Halaman 4. Kita hari ini akan belajar masalah pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Oke anak-anak, yang pertama akan kita bahas adalah pecahan senilai. Pecahan senilai pasti di rumah sudah baca ya. Pecahan senilai itu apa? Oke anak-anak, apa itu pecahan senilai? Ada yang tahu? Good. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang bentuknya berbeda tetapi nilainya sama. Itu adalah pecahan senilai. Ingat anak-anak ya, pecahan senilai itu. Oke anak-anak, di sini Bapak akan memberitahukan bahwa ada dua cara untuk menyelesaikan pecahan senilai. Yang pertama, cara satu itu dengan cara perkalian. Pak, apa maksudnya ini Pak? Nanti kita lihat di contoh. Ya, paham perkalian ini mana lu? Ya. Misalnya di sini di buku dilihat, ya di bukunya di halaman 5, halaman 5, cara 1 dan cara 2. Oh maaf anak-anak ya, Bapak cara ini perkaliannya cara 2 bukan cara 1. Sorry, maaf dulu. Ya cara satunya pembagian, dengan cara pembagian. Maaf ya, salah teknis sedikit. Oke, dengan cara pembagian. Contohnya kalau di buku itu 6/12 sama dengan titik-titik. Oke, cara menyelesaikannya itu kita tulis 6/12. Ini jalannya ya anak-anak ya. 6/12 sama dengan garis panjang sama dengan lagi garis panjang. Ini langkah pertama. Ya. Langkah keduanya, salin kembali angka yang di awal 6 dan 12. Salin kembali angka yang ada di awal 6 dan 12. Terus karena ini cara 1 pembagian, maka langsung kita buat bagi. Di atas dibagi, di bawah dibagi. Oke anak-anak, Pak dibagi berapa Pak? Dibagi dengan angka tentunya ya anak-anak, bilangan bulat. Kita mulai misalnya dari angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, misalnya anak-anak ya, di sini kita punya angka 2. Mana caranya? Kita lihat di perkalian 2. Ini berkaitan dengan perkalian ya. Di perkalian 2 ada tidak hasilnya yang 6 dan 12. Kalau ada perkalian 2 yang hasilnya 6 dan 12, maka bisa kita masukkan di sini angka 2 dan angka 2. Ingat anak-anak ya. Jadi harus ada hasil yang sama. Kalau misalnya tidak, contoh, kalau salah satunya tidak bisa, misalnya nih, misalnya 4. Nah, angka 4 misalnya ya, angka 4 Bapak lingkari, angka 4 ini Bapak hapus dulu di sini supaya menjadi perbedaan.
Misalnya angka 4. 4 ini bisa tidak? Ada tidak 4 ini perkalian 4 yang hasilnya 12 dan yang hasilnya 6? Ada Pak. 4 yang hasilnya 12 ada. Oke, ada 1. Artinya di bawah bisa. Kita tulis 4. Tapi yang di atasnya bisa tidak? 6 ada tidak? Perkalian 4 yang hasilnya 6. Tidak ada kan? Jadi 4-nya tidak bisa. Maka cari angka yang bisa. Contohnya tadi adalah angka 2. Pak, bisa tidak Pak? Angka 3 bisa. Perkalian 3 yang hasilnya 6 ada. Perkalian 3 yang hasilnya 12 juga ada. Boleh 2, boleh 3. Ya. Bapak contohkan 2 saja dulu ya anak-anak ya. Jadi perkalian 2 yang hasilnya 6 ada. Maka kita tulis 2. Perkalian 2 yang hasilnya 12 juga ada. Dan harus sama, tidak boleh beda pembaginya. Atas sama bawah tidak boleh beda. Misalnya di sini 2, di sini 3, tidak bisa anak ya. Harus sama-sama 2. Oke, sekarang kita bagi 6 dibagi 2. Berapa? Bingung Pak, belum bisa pembagian. Artinya gini nak, kalau bingung ya. 2 kali berapa yang hasilnya 6? Berapa tadi? 2 kali berapa yang hasilnya 6? Good, pinter. Hasilnya adalah 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya lagi 12 dibagi 2. Artinya 2 dikali berapa hasilnya 12? Berapa yuk? Pintar semua anak di rumah ya. Dikali 6. Jadi dapatlah hasilnya 3/6. Oke anak-anak, masuk ke cara 2. Cara pertama Bapak hapus dulu ya. Bapak hapus cara pertama, kita masuk cara kedua. Oke. Cara kedua di sini itu adalah dengan cara pembagian. Perkalian. Cara 2. Dengan cara perkalian. Salah lagi, maaf. Cara 2. Perkalian. Oke. Dengan cara perkalian, Bapak langsung ke contoh lah ya. Contohnya misalnya seperti di buku di halaman 5 itu 6/12 lagi, sama, angka yang sama. 6/12 sama dengan titik-titik. Ini soalnya, cara jawabnya kita tulis soal 6/12 sama dengan seperti tadi, sama garis panjang sama dengan garis lagi ya. Salin lagi angka yang ada di soal 6/12. Karena cara kedua itu perkalian, maka di sini tanda kali. Kalau tadi tanda bagi ya. Kalau tadi bagi, jadi pembagian. Kalau ini perkalian, maka tanda kali. Mudah kalau perkalian anak-anak ya. Tinggal kita kalikan, terserah. Angkanya dari mulai sama seperti tadi, angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita pilih mau kali 2 boleh, mau kali 3 boleh. Syaratnya apa anak? Dia harus kalau dikali 2 artinya di atas 2 di bawah 2. Kalau dikali 2 ya, kali 2 artinya di atas dikali 2, di bawah dikali 2. Tidak boleh beda. Misalnya di sini kali 2, di sini kali 3, sama seperti pembagian tadi, harus sama. Dia harus adil. Kalau di bawah roti di atas roti, kalau di bawah ayam di atas ayam, anak-anak ya. Jadi misalnya 2, boleh tidak Pak? Kali 3 boleh. Kalau kali 3 atau kali 4 Pak boleh? Boleh. Kalau kali 4 artinya dikali 4 di atas, dikali 4 di bawah, seperti itu ya. Tapi kita angka yang lebih kecil saja biar lebih mudah dimengerti. Karena di sini Bapak harus menanamkan konsep ya, bukan hasil, harus ada jalan. Jadi harus mengerti jalan dulu baru hasilnya. Bapak tidak suka yang langsung hasil ya. Jadi kalau tugas di rumah harus menggunakan jalan, jangan langsung hasil. Oke, di sini Bapak contohkan tadi misalnya kali 2, artinya di atas 2, di bawah 2. Langsung kita kalikan anak-anak. 6 dikali 2 berapa? 6 kali 1, 6
6 kali 2. Nah, tambahkan lagi 6. 6 tambah 6 12. Oh, gitu. Artinya di atas 12. Di bawah 12 dikali 2. Bisa tidak anak-anak? Pak, ada nggak bisa Pak? Lihat sebelah sini. Lihat sebelah sini anak-anak. Nah, oke. Bapak kasih kotak kecil. Kotak ini Bapak khususkan untuk nih mengalih 12 dikali 2. Siapa tahu di rumah ada yang belum bisa perkalian ke bawah. 2 dikali 2 hasilnya betul 4. Langsung kita tulis. Secara penulisannya harus di bawah, harus rata, harus sejajar. Apalagi harus apa lagi? Pokoknya harus seperti ini. 2 dikali 2 4. Sudah. 2 dikali 2 itu yang pertama. Yang ke selanjutnya dikali 1. 2 dikali 1 2. Tulis di samping kiri. Hasilnya adalah 24. Oke, lihat ke bawah, kembali ke persoalan. Maka di sini hasilnya 24. Itulah anak-anak untuk pecahan senilai, ya. Oke. Baiklah anak-anak. Materinya cukup yang pertama saja dulu ya, pecahan senilai. Untuk menyederhanakan pecahan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Karena materinya tidak bisa Bapak tumpuk-tumpuk ya. Oke, jadi di rumah anak-anak ya, di rumah anak-anak silakan baca-baca lagi. Dan ada juga ini anak-anak ya tugasnya. Ada tugas ini ya di halaman 6. Oke, Bapak sini hapus dulu ya. Ada tugas di halaman 6. Tugasnya halaman 6. Tugas halaman 6 soal 1. Soalnya nomor 1 saja, tapi A sampai E. A sampai E. Jadi ada 5 soal ya. Soalnya soal nomor 1. Soalnya soal nomor 1 kerjakan A, B, C, D, E. Itu saja anak-anak. Jalannya harus seperti tadi ya. Harus seperti tadi. Oke. Pasti paham semua anak-anak di rumah ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selesai juga ya. Bapak akhiri dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.